Bertempat di Sekte Yuhua, terlihat seorang murid bernama Fang Qingsui bersama dengan sang guru. Fang Qingsui telah memasuki ranah ajaib di usianya yang masih begitu muda. Selain itu ia juga diterima sebagai murid utama Sekte Yuhua. Hal ini membuat sang guru terkesan. Di masa depan Sekte Yuhua akan diteruskan kepada Fang Qingsui, sang guru memberikan puncak petir ungu untuk menjadi tempat tinggal bagi Fang Qingsui agar bisa berlatih dengan tenang. Fang Qingsui sangat berterima kasih kepada gurunya dan ia meminta suatu permintaan yakni untuk pulang kampung berpamitan dengan ayahnya. Selain itu juga hendak memilih pembantu rumah untuk puncak petir ungu. Dengan begitu ia bisa fokus untuk latihan. Sementara di keluarga Fang para murid sedang berlatih. Tak berapa lama guru mereka bernama Fang Zishan datang dan menjelaskan ranah fisik yang ada 10 tingkatan. Ia menunjuk salah satu murid yang berada di ranah fisik tingkat 2 untuk melawannya. Dengan mudahnya murid tersebut dijatuhkan. Fang Zishan mengatakan bahwa dirinya hanya menggunakan kekuatan tingkat kelima yaitu tingkat mistis. Jika saja dirinya menggunakan kekuatan tingkat ke-8 murid tersebut pasti mati di tempat. Nampak ada pemuda yang diketahui adalah seorang budak diam-diam melihat dan mendengarkan penjelasan dari Fang Zishan, di atas ranah fisik masih ada ranah ajaib. Keajaiban ini berasal dari pikiran. Juga disebut sebagai sihir. Semakin besar keajaibannya semakin hebat sihirnya. Jika ada orang yang bisa berlatih hingga ranah ajaib maka dipastikan posisi keluarga Fang adalah milik orang tersebut. Perkataan Fang Zishan tersebut dibenarkan oleh nona kedua keluarga Fang yang bernama Fang Qingwei. Diketahui bahwa hanya murid dari keluarga Fang yang diperbolehkan untuk berlatih di tempat ini sedangkan budak dan pembantu selamanya tidak akan ada kesempatan. Budak yang diam-diam melihat itu berkata suatu hari ia juga akan giat berlatih dan lepas dari identitas pesuruh. Saat ini nona kedua akan pergi berburu, pemuda pesuruh itu pun teringat jika dirinya belum memberi makan kuda dan bergegas pergi untuk melakukan tugasnya. Orang di samping nona kedua yakni manajer Fang memberitahu Fang Zishan bahwa mereka mendapatkan arahan dari Gunung Yuhua. Manajer Fang meminta Fang Zishan harus pergi ke Sungai Longyuan dan mencegat pencuri makam kuno. Terlihat seorang bernama Jin bertabrakan dengan juniornya bernama Yuan Jiankong. Orang bernama Jin datang ke tempat ini atas panggilan dari senior besar yang bernama Hua Tian untuk mencari harta. Diketahui Bai Haichan dari Sekte Bintang di makam kuno Huang Quan mendapatkan 2 harta sekte sihir. Pertama adalah pil Jiu Qiao, lalu kedua adalah lukisan naga Huang Quan. Sebuah kekuatan besar di lukisan ini bisa membangkitkan sekte sihir. Jadi tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Bai Haichan sudah kabur ke Longyuan sekarang. Senior Hua Tian meminta Jin untuk pergi dan membawa lukisan tersebut kepadanya. Tugas ini harus dirahasiakan kepada siapapun. Pesuruh keluarga Fang sebelumnya, dihukum cambuk karena tindakannya membuat nona kedua membuang waktu, meski budak tersebut mengaku dirinya tidak tahu jika nona kedua hendak berburu. Alasan tersebut tidak dihiraukan, di tengah hukuman yang menyakitkan. Budak tersebut teringat ayahnya, di mana ayahnya menyesal tidak bisa lepas dari status budak sehingga anaknya yang lahir juga menjadi budak. Sebelum meninggal ayahnya berpesan, boleh menjadi pengemis tapi jangan menjadi budak. Selesai menghukum budak tersebut, nona kedua memberikan beberapa perak kepada budak itu karena telah merawat kuda dengan baik. Setelah kepergian nona kedua, manajer Fang memerintahkan para budak untuk mempersiapkan penyambutan kepulangan nona besar dengan sebaik mungkin. Nona besar yang dimaksud adalah Fang Qingsui. Sekte Yuhua memiliki lebih dari 720.000 murid luar, 3.600 murid dalam. 102 murid utama yang saat ini semua diurus oleh Hua Tian. Tibalah waktu di mana Fang Zishan mencegat Bai Haichan sesuai arahan. Kini Bai Haichan telah terkepung. Meski begitu Bai Haichan tidak mau menyerahkan harta yang ia bawa dan memilih bertarung, siapa sangka ia mampu menjatuhkan Fang Zishan dan para pemanah kemudian segera pergi meninggalkan mereka. Untuk lepas dari status budak pemuda yang diketahui bernama Fang Han berlatih keras di pinggir Sungai Longyuan meski bekas cambukan di punggungnya belum sembuh. Pesan terakhir ayahnya lah yang membakar semangatnya untuk lepas dari status budak. Di Sungai Longyuan ini ia bersumpah akan menjadi orang hebat. Sementara Fang Zishan yang melakukan pengejaran hampir terkena roda wuxia milik Bai Haichan. Untung saja Fang Qingsui menyelamatkannya. Mengetahui Fang Qingsui sudah berada di ranah ajaib, Bai Haichan segera melarikan diri namun Fang Qingsui tentu tidak akan membiarkannya. Pelariannya pun terhenti di sebuah tebing yang membuatnya tidak bisa melarikan diri lagi, meski Bai Haichan berada di ranah fisik tingkat 10. Untuk mencapai ranah ajaib tidaklah mudah. Bisa dikatakan lebih sulit daripada naik ke langit. Perbedaan kekuatannya pun sangat jauh. Tak ada pilihan lain, Bai Haichan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Fang Qingsui. Tapi karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh ia pun tertusuk oleh pisau terbang milik Fang Qingsui. Seketika lukisan naga Huang Quan mengitari tubuhnya dan mengeluarkan kekuatan hebat yang membuat Fang Qingsui terpental.
Kemudian tubuh Bai Haichan yang terbalut lukisan jatuh ke sungai. Tanpa diduga tubuh tersebut hanyut ke arah Fang Han berada. Fang Han yang melihatnya sudah mati hendak menguburkannya. Sementara Fang Qingsui kembali ke kediaman keluarga Fang, ia mengalami luka dalam. Oleh sebab itu ia meminta manajer Fang untuk membatalkan perjamuan yang diadakan. Ia juga meminta untuk memberitahu ayah dan adiknya agar tidak mencari dirinya. Setelah semua selesai, Fang Qingsui meminta manajer Fang dan paman keduanya Fang Zishan menemuinya. Fang Han yang menyeret tubuh Bai Haichan melihat sebuah pil terjatuh lalu mengambilnya. Pil tersebut begitu wangi. Khasiat pil tersebut membuat Bai Haichan terbangun. Hal tersebut tentu mengejutkan Fang Han. Melihat pakaian Fang Han serta jejak latihan yang berada di tempat itu, Bai Haichan mengetahui jika orang di depannya adalah seorang budak dari keluarga Fang yang diam-diam berlatih. Pepatah mengatakan sekali budak, tidak akan bisa jadi hebat. Hari ini mereka terikat takdir. Bai Haichan menawarkan untuk menjadi guru Fang Han. Dan dia akan memberikan pil Jiu Qiao juga lukisan naga Huang Quan, serta jurus spesial Sekte Bintang. Dengan begitu di masa depan Fang Han akan menjadi orang hebat serta ada harapan untuk masuk ranah ajaib. Namun setelah Fang Han berlatih, Fang Han harus membunuh Fang Qingsui untuk membalaskan dendamnya. Setelah berpikir beberapa saat Fang Han menyetujuinya dan bersujud di depan Bai Haichan. Mulai saat ini Fang Han adalah murid dari Sekte Bintang. Sekte Bintang dan Sekte Yuhua adalah 10 sekte besar. Bai Haichan awalnya ingin membawa pulang kedua harta yang telah ia dapatkan dan memberikannya kepada penatua sekte lalu menjadi murid utama sekte. Namun sekarang keadaannya berbeda. Karena ia tak punya banyak waktu, segera ia memasukkan pil Jiu Qiao pada tubuh Fang Han. Kegunaan satu-satunya pil ini adalah stimulasi jantung. Obat akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk membersihkan tubuh dan terlahir kembali. Kelak semua latihan bela diri yang dipelajari akan menjadi sangat cepat. Fang Han beruntung tidak langsung menelan pil ini begitu menemukannya. Karena jika itu dilakukan pasti akan mati. Sekarang Fang Zishan dan manajer Fang sudah menemui Fang Qingsui. Fang Qingsui meminta paman kedua untuk mengutus orang menelusuri sungai dan mencari mayat Bai Haichan. Karena ia yakin serangannya membuat Bai Haichan mati. Meskipun bisa bertahan paling lama hanya dapat bertahan malam ini saja, selain itu Fang Qingsui juga memberitahukan bahwa penatua Gunung Yuhua memberinya beberapa kuota ujian untuk murid luar. Ia memohon kepada paman kedua untuk memilih murid keluarga Fang yang terbaik lalu pergi bersama untuk ujian. Diketahui tubuh Bai Haichan yang berada di ranah fisik tingkat 10 mayatnya tidak akan membusuk. Sebelum kematiannya Bai Haichan berpesan agar Fang Han datang kembali setelah berhasil dengan latihannya. Fang Han juga diajarkan tinju 7 bintang. Sang guru juga mengingatkan ketika Fang Han melihat bintang di langit untuk memahami misteri bintang. Lukisan naga Huang Quan memiliki misteri yang mengubah dunia. Bahkan Bai Haichan gagal memahaminya. Saat ini lukisan tersebut diserahkan kepada Fang Han. Tak lupa sang guru mengingatkan Fang Han untuk membantu dirinya membunuh Fang Qingsui. Sebelum meninggalkan sungai Longyuan, Fang Han berkata dalam hati, ia akan memenuhi permintaan gurunya agar gurunya bisa tenang. Keesokan harinya manajer Fang memberitahukan tentang pemilihan orang terbaik untuk ikut Fang Qingsui ke Gunung Yuhua dan tinggal di puncak petir ungu. Fang Han kelihatannya juga tertarik ingin pergi namun semua orang merendahkan dirinya yang hanya budak kuda rendahan. Fang Han tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menahan amarahnya. Hal tersebut membuat Fang Han semakin bersemangat untuk berlatih di pinggir sungai Longyuan. Ia berlatih diam-diam di sela-sela pekerjaannya sebagai budak. Suatu ketika Fang Han kembali mengamati para murid yang sedang latihan secara diam-diam hingga hampir ketahuan. Perjuangan Fang Han berlatih siang malam membuahkan hasil. Hanya dalam waktu 1 bulan ia dapat mencapai ranah fisik tingkat 5. Hal tersebut tidak lepas dari keajaiban pil Jiu Qiao. Selama 1 bulan ini juga paman kedua atau Fang Zishan mencari mayat Bai Haichan namun tidak menemukannya. Hal itu membuat Fang Qingsui berpikir jika Bai Haichan belumlah mati dan menduga jika Bai Haichan menelan pil Jiu Qiao dan kabur diam-diam. Untuk menghemat pengeluaran pencarian pun akan dihentikan. Pembantu yang akan ikut ke puncak petir ungu juga telah dipilih oleh manajer Fang, mereka sehat dan juga kuat. Manajer Fang juga memberitahukan bahwa nona kedua sudah pergi lebih dulu menuju Gunung Yuhua untuk bersiap mengikuti ujian menjadi murid luar. Qingsui yakin dengan bakat adiknya pasti akan lulus ujian. Sementara Fang Han yang merenung di depan kuda malah dituduh hendak mencuri kuda tersebut, padahal Fang Han hanya ingin melihat kuda yang ia rawat untuk terakhir kalinya sebelum dibawa pergi ke Gunung Yuhua. Fang Han yang tidak tahan dengan sikap rekannya itu pun melakukan perlawanan. Sayangnya setelah berhasil menjatuhkan mereka, manajer Fang datang dan menuduh Fang Han dengan hal serupa lalu memerintahkan mereka untuk kembali memukuli Fang Han. Untungnya hal tersebut terhenti dengan datangnya Fang Qingsui. Melihat gerakan Fang Han sebelumnya, Qingsui tahu jika Fang Han berlatih diam-diam dalam waktu yang lama. Karena gerakan tersebut adalah jurus dari keluarga Fang mereka.
Meski demikian Fang Qingsui tidak mempermasalahkan hal itu, ia hanya penasaran bagaimana Fang Han bisa mencapai ranah fisik tingkat 5. Padahal murid dalam keluarga Fang tidak ada yang bisa mencapainya. Untungnya guru Fang Han sudah mengantisipasi akan adanya pertanyaan tersebut sekaligus memberikannya alasan. Yakni dengan memakan ular bertanduk besar yang beruntung ia dapatkan 5 tahun yang lalu. Ia juga memasak kantong empedu ular tersebut. Setelahnya ia merasa tubuhnya makin lama makin kuat, jadi sejak saat itu ia ingin berlatih bela diri. Fang Qingsui mempercayai hal itu karena ia tahu ular bertanduk satu empedunya adalah eliksir alami yang memadatkan dan meningkatkan latihan. Setelah dimakan, tenaga akan menjadi kuat, meski begitu mencapai ranah fisik tingkat 5 dalam waktu 5 tahun tidaklah mudah. Maka dari itu ia meminta Fang Han untuk ikut ke Gunung Yuhua beberapa hari lagi, akhirnya Fang Han berhasil. Ia bergumam apakah gurunya yang membuatnya bisa pergi untuk membunuh wanita itu. Singkat cerita tibalah hari di mana Fang Qingsui berangkat menuju Gunung Yuhua. Fang Han terlihat menuntun kuda yang telah ia rawat. Iring-iringan mereka menjadi tontonan seluruh kota. Setelah menempuh jarak ribuan mil akhirnya mereka tiba di sekte Gunung Yuhua. Setibanya mereka ada sekelompok orang yang menunggangi hewan mistik bangau putih mengganggu perjalanan. Hal tersebut membuat kuda yang dirawat Fang Han tak terkendali hingga jatuh ke dasar jurang. Untung saja Fang Han yang terseret bisa berpegangan pada dahan pohon dan kembali melompat ke atas. Fang Han sangat kesal dengan perlakuan orang-orang ini. Kekesalan Fang Han menyebabkan dirinya ditargetkan oleh mereka. Tak tinggal diam Fang Qingsui segera bertindak memukul jatuh orang tersebut. Orang-orang ini secara khusus memang diatur oleh Jin Sitai untuk menyambut Fang Qingsui. Sayangnya para pelayan membuat keributan jadi mereka bermaksud mengajarkan peraturan pada pelayan keluarga Fang, yang mana itu hanya alasan semata karena pelayan keluarga Fang memang tidak membuat keributan. Bahkan kelakuan mereka membuat seekor kuda mati sia-sia. Fang Qingsui meminta mereka untuk mengganti dengan nyawa mereka. Ia pun menghabisi mereka satu persatu. Hal ini dilakukan karena sebagai murid utama bertanggung jawab untuk mendidik. Mempunyai kekuasaan untuk membunuh. Selain itu hal ini dilakukan untuk menjaga martabatnya sebagai murid utama sekte. Setelah menghabisi 4 dari mereka, Jin Sitai datang menghentikan tindakan Fang Qingsui. Sayangnya hal itu hanya sementara, karena tak berselang lama Fang Qingsui kembali menghabisi sisanya. Meski Jin Sitai kembali menghentikan serangan Fang Qingsui tapi hal itu gagal dilakukan. Jika Jin Sitai tidak terima, Fang Qingsui menunggunya di arena Tianxing kapan saja. Yang mana arena Tianxing adalah tempat menentukan hidup mati murid utama. Jin Sitai pun berbalik dan pergi dengan rasa kesal. Setelah ini Fang Qingsui hendak pergi mengasingkan diri. Ia meminta manajer Fang mengurus semua urusan puncak petir ungu. Jika ada orang yang mengacau lagi, meminta untuk menyebutkan nama Fang Qingsui. Sebelum pergi Fang Qingsui mempercayakan hewan mistik bangau putih untuk dirawat oleh Fang Han. Lalu memberikan token hewan mistis. Token ini digunakan untuk mengendalikan bangau putih. Tapi banyak yang tidak suka dengan hal itu termasuk manajer Fang Lai. Bahkan manajer Fang meminta token yang telah diberikan kepada Fang Han. Tentu Fang Han tidak mau menyerahkannya. Atas kematian 8 murid dalam, Jin Sitai pergi menemui penatua bernama Tianxing untuk mendapatkan keadilan. Sesampainya di sana ia langsung mengenalkan diri dan memberi hormat. Di sini penatua Tianxing sudah tahu maksud kedatangan Jin Sitai. Ia tahu jika yang salah adalah Jin Sitai yang sengaja menyuruh 8 murid dalam untuk mempersulit Fang Qingsui. Penatua Tianxing pun tak membantunya bahkan segera mengusir Jin Sitai dari tempat ini. Hal ini membuat rasa benci Jin Sitai kepada Fang Qingsui semakin dalam. Melihat keadaan semakin memanas, gadis berpakaian merah bernama Hong Yi yang sedari tadi mengawasi dari atas pohon menghampiri Fang Han. Ia tidak suka dengan tindakan para pelayan keluarga Fang yang menindas Fang Han. Kedatangan gadis ini membuat manajer Fang semakin kesal. Fang Han yang tak ingin melibatkan gadis ini pun meminta mereka menghadapi dirinya saja, yang mana sikap Fang Han barusan membuat sang gadis hanya tertawa kecil dalam hati, mengingat Fang Han lebih lemah dari dirinya. Budak bertubuh besar segera maju ke depan menyerang Fang Han. Sayangnya Fan mampu dengan mudah menjatuhkannya. Lalu ia menghajar manajer Fang Lai yang selalu merendahkan dirinya dan bersikap arogan. Bahkan Fang Han melempar manajer Fang Lai yang tak berdaya untuk mengingatkan mereka semua. Ia juga memberitahukan bahwa dirinya kini berada di ranah fisik tingkat 5. Tentu mendengarnya membuat semua kaget dan segera memohon ampunan Fang Han. Setelahnya Fang Han meminta beberapa dari mereka ikut dengannya untuk mengurus hewan mistis. Ia juga meminta mereka untuk mengangkat manajer Fang ke atas lebih dulu.
Sedangkan dirinya akan berkenalan dulu dengan gadis berpakaian merah lebih dulu. Hitung-hitung nambah temanlah. Dari Hong Yi diketahui bahwa token hewan mistis membutuhkan ritual darah. Yakni dengan cara meneteskan darah ke atasnya. Setelah itu dilakukan baru bangau putih bisa ditundukkan. Token ini termasuk pusaka paling rendah. Pembagian pusaka yaitu sihir, spiritual, mulia, Tao. Lalu surgawi yang legendaris. Hong Yi juga mengingatkan Fang Han untuk berhati-hati karena tindakan Fang Qingshui yang telah membunuh 8 murid dalam dan 8 bangau putih puncak api hijau. Cepat atau lambat mereka pasti akan memberikan masalah. Singkatnya Fang Han kini sudah berada di tempat hewan mistis berada. Ada seekor burung bangau putih menghampirinya. Segera Fang Han mengeluarkan token lalu meneteskan darahnya. Kejadian selanjutnya membuat Fang Han sedikit terkejut. Bagaimana tidak burung tersebut dapat berbicara bahkan meminta Fang Han untuk membuka penghalang yang menutupi tempat ini. Ia juga meminta Fang Han memberinya makan 3 kali sehari dengan makanan yang enak jika ingin menungganginya. Begitu penghalang dibuka bangau tersebut langsung terbang meninggalkan Fang Han. Hal itu dimanfaatkan Fang Han untuk membuka lukisan naga Huangquan dengan meneteskan darahnya. Tapi diurungkan karena ia tidak ingin bertindak gegabah sehingga dapat mengancam nyawanya jika diketahui orang. Jin Sitai saat ini sedang menemui senior besar Hua Tiandu. Ia berpendapat bahwa lukisan naga Huangquan saat ini mungkin berada di tangan Fang Qingshui. Hal ini diperkuat karena ia telah mencari Bai Haichan selama sebulan lebih di wilayah keluarga Fang tapi tidak menemukannya. Ia juga menceritakan tentang terbunuhnya 8 murid dalam di tangan Fang Qingshui. Sayangnya pendapat Hua Tian sama dengan Penatua Tianxing. Di mana di sini Jin Sitai lah yang membuat masalah lebih dulu. Bangau putih yang merasa lapar menghampiri Fang Han meminta ayam gunung panggang, kelinci panggang yang dibumbui sehingga terasa nikmat. Burung tersebut sudah bosan memakan makanan yang sama setiap hari. Membayangkan ayam panggang yang nikmat membuat bangau putih mengeluarkan air liur. Mengingat air liurnya berharga, Fang Han dengan segera mengeluarkan kendi untuk menampungnya. Atas usulan Fang Han, bangau putih bersedia membawa terbang Fang Han untuk mencari ayam dan kelinci. Suatu hari nanti Fang Han berkeinginan mencapai ranah ajaib agar dapat terbang. Siapa sangka bangau putih menjahili Fang Han hingga membuatnya ketakutan. Setelah terbang lumayan jauh mereka dikejutkan dengan adanya serigala 7 asap dari sekte Dewa Siluman bernama Molin. Tak ingin mendapatkan masalah mereka pun segera menjauh. Molin yang melihatnya tak membiarkan mereka kabur. Asap tebal dengan cepat mengejar dan berhasil menyelimuti bangau putih. Seketika bangau putih tak sadarkan diri hingga membuatnya jatuh. Untungnya bangau putih dapat sadar tepat waktu dan kembali terbang menjauh. Bangau putih dapat tersadar karena asap yang menyelimuti mereka menghilang tiba-tiba. Hal itu kemungkinan karena lukisan naga Huangquan yang bereaksi. Bangau putih berniat melaporkan kejadian ini kepada penegak hukum Gunung Yuhua tapi Fang Han tidak setuju. Tentu hal itu dilakukan karena ia tidak ingin keberadaan lukisan naga Huangquan diketahui. Kaburnya burung bangau putih membuat Molin penasaran. Ia menduga kedatangannya telah diketahui. Benar saja ada seseorang yang menyerangnya. Rupanya itu adalah Jin Sitai, meski Molin belum mencapai ranah ajaib. Ia mampu menghadapi Jin Sitai dengan labu sihirnya. Merasa terpojok, Jin Sitai segera meminta Molin berhenti dan ia pun mengutarakan maksud mengundang Molin, yakni menggunakan 7 labu jahat melawan pisau terbang petir ungu Fang Qingshui. Untuk membuat Molin menyetujuinya, Jin Sitai memberitahu jika pil Jiu Qiao dan lukisan naga Huangquan berada di tangan Fang Qingshui. Setelah berhasil sebagai imbalan pil Jiu Qiao akan menjadi milik Molin, dengan pil itu sudah dipastikan Molin akan naik ke ranah ajaib. Sementara Fang Han kini sudah turun dari bangau putih. Ia penasaran mengapa dirinya bisa selamat. Ia pun kembali membuka lukisan naga Huangquan dan terkejut melihat ada asap yang menyerang sebelumnya berada di dalam lukisan. Beberapa saat kemudian Hong Yi menyapanya yang membuatnya kaget dan segera menyembunyikan lukisan naga Huangquan. Hong Yi berada di sini karena saat dirinya gabut ia melihat Fang Han menunggangi burung bangau putih dan turun di sini. Lalu ia mengikutinya. Hong Yi bercerita dirinya akan segera mengikuti penilaian murid luar. Setelah menjadi murid luar tidak akan ada waktu lagi untuk bermain. Selagi ada waktu dia ingin melihat Fang Han apakah masih dibully atau tidak. Fang Han menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Mendengarnya Hong Yi ingin sekali mencoba kemampuan Fang Han. Meski awalnya Fang Han enggan namun dirinya tak punya pilihan setelah Hong Yi memaksanya bertindak.
Kemampuan Fang Han saat ini masihlah belum cukup untuk mengimbangi Hong Yi. Meski begitu dengan kemampuannya saat ini orang biasa tidak akan bisa melawan. Diketahui Fang Qingsui hanyalah murid utama yang baru naik tingkatan. Masih jauh dari murid utama terlama, yakni Hua Tiandu. Di sini Hong Yi menyemangati Fang Han agar tidak patah semangat. Fang Han pun mengerti dan akan berusaha dengan giat menaikkan tingkat dan mencapai jalan spiritual. Selain itu Hong Yi juga berharap Fang Han bisa menjadi murid sekte Yuhua. Setelah pertemuannya dengan Hong Yi, Fang Han berlatih keras siang malam ditemani oleh burung bangau putih hingga berhasil menerobos ke ranah fisik tingkat 6. Beberapa hari telah berlalu Fang Qingsui datang menemui Fang Han untuk memberikan satu kuota murid luar. Hal itu tak lepas dari bakat Fang Han yang lumayan bagus. Jadi menurutnya jika Fang Han menghabiskan waktu mengurus hewan mistis hanya akan menyia-nyiakan bakatnya saja. Fang Qingsui juga tak menyangka beberapa hari tak bertemu Fang Han telah menerobos tingkat 6. Awalnya Fang Han merasa tak mempunyai hak untuk menerima kuota murid luar tersebut, tapi setelah dijelaskan oleh Fang Qingsui akhirnya ia pun menerimanya dan sangat berterima kasih. Singkat cerita Fang Han memberikan kertas rekomendasi dari Fang Qingsui kepada petugas yang berjaga. Meski nama Fang Han tidak ada di dalam daftar petugas tersebut tetap membiarkannya masuk. Mengingat kejadian Fang Qingsui yang membunuh 8 murid sebelumnya mereka tidak berani menyinggung Fang Qingsui. Ditambah ketua sekte juga berpihak kepada Fang Qingsui. Di tempat ujian Fang Han bertemu dengan Hong Yi. Hong Yi tak menyangka Fang Han berada di tempat ini. Setelah tahu Fang Han mengikuti ujian karena rekomendasi dari Fang Qingsui, Hong Yi segera menyuruhnya pergi karena ujian ini sangatlah berbahaya. Ia menduga jika Fang Qingsui ingin Fang Han mati. Tapi hal itu dibantah oleh Fang Han. Ia tahu kemampuannya dan yakin akan dirinya. Ia juga mengatakan bahwa nona besar Fang Qingsui lah satu-satunya orang di keluarga Fang yang tidak merendahkan budak seperti dirinya. Bahkan juga menghargai dirinya dengan memberikan kuota murid luar. Fang Qingwei, adik dari Fang Qingsui, bertanya-tanya mengapa budak perawat kuda Fang Han berada di tempat ini. Rasa penasaran itu segera terhenti karena ujian akan segera dimulai. Orang pertama yang akan memasuki arena ujian adalah Liu Miao. Ujiannya adalah melawan boneka mistis. Awalnya si arogan tapi Liu Miao pada akhirnya harus berakhir dengan kekalahan. Untung saja ada Yuan Jiekong sebagai pembantu ujian menyelamatkan Liu Miao sebelum berakhir di tangan boneka mistis. Dengan adanya pembantu ujian, para peserta tidak perlu takut kehilangan nyawa. Di saat di ujung tanduk pembantu ujian akan bertindak menyelamatkan nyawa. Meski demikian banyak peserta yang memilih untuk mengundurkan diri. Tapi tidak dengan Fang Han yang masih begitu percaya diri. Ujian dilanjutkan, banyak yang gagal dalam ujian ini. Hingga tiba saatnya giliran Fang Han. Dengan tangan kosong banyak orang yang meremehkannya. Satu pukulan boneka mistis melesat menghantam tubuh Fang Han. Semua orang mengira Fang Han telah mati tapi dugaan mereka salah. Bahkan Fang Han kembali menerobos ranah fisik tingkat 7 dan menjatuhkan boneka mistis. Dengan ini Fang Han sudah dipastikan lulus menjadi murid luar. Selanjutnya giliran Hong Yi. Dengan mudah Hong Yi menjatuhkan boneka mistis tersebut dengan pedangnya. Selanjutnya Fang Qingwei juga berhasil menjatuhkan boneka mistis. Dari 1000 orang lebih yang mengikuti ujian hanya lulus 20 orang lebih. Yuan Jiankong melaporkan hasil ujian kepada Hua Tiandu. Ia juga menceritakan tentang Fang Han yang bisa lulus ujian dengan tangan kosong. Juga menerobos tingkat 7 di tempat ujian. Jin Sitai yang berada di tempat itu membenarkan. Ia juga menambahkan jika orang itulah yang membuat Fang Qingsui membunuh 8 orang dari puncak api hijau. Ia curiga bahwa kekuatan Fang Han berasal dari pil Jiu Qiao, mengingat Fang Qingsui yang berada di ranah ajaib tentu tidak memerlukan pil itu jadi memberikannya kepada Fang Han. Hua Tiandu yang mendengar pendapat Jin Sitai memintanya untuk tidak cepat menyimpulkan jika tidak ada bukti yang pasti. Melihat kerja bagus dari Yuan, Hua Tiandu memberikannya pil Jiazi sebagai hadiah dan memintanya untuk berlatih baik-baik. Beberapa hari lagi Sekte Yuhua dan ajaran iblis akan bertarung. Ahli ajaran iblis sangatlah banyak. Fang Qingsui harus menggunakan pusaka untuk melindungi diri. Jika sudah ada bukti yang pasti, Hua Tiandu menegaskan dirinya tidak akan segan lagi. Setelah lulus ujian, Hong Yi memperkenalkan Fang Han kepada seorang pemuda bernama Liu Kang. Liu Kang adalah tuan muda dari Zhenyuan. Liu Kang mendapatkan sebuah informasi dari orang dalam. Beberapa hari kemudian akan ada latihan sekte.
Saat itu mereka dapat membentuk kelompok dan bisa saling menjaga dengan baik. Memikirkan kebaikan Fang Qingsui, Fang Han sudah tidak sabar ingin cepat kembali menemuinya untuk memberitahu hasil ujiannya. Fang Qingwei juga datang menemui kakaknya. Kedatangan Fang Han membuat Fang Qingwei tidak senang dan marah-marah. Kakaknya berkata Qingwei hanya satu bawahan saja, untuk apa diributkan sampai muka dan telinga memerah. Kata-kata cuma bawahan membuat Fang Han kecewa. Setelah menemui Fang Qingsui, Fang Han pergi menuju tempat tinggal yang disediakan untuk murid luar. Nampak ada pedang sihir dan juga seragam. Ia membuka sebuah buku. Buku itu menjelaskan tentang iblis manusia yang setara dengan manusia di ranah fisik tingkat 5. Yaksa terbang yang setara dengan ranah fisik tingkat 10. Selain itu ada Asura, Asura tinggi dan Raja Iblis. Namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membaca secara rinci. Saat ini ia harus mulai berkultivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Baru saja memulai ia kembali teringat perkataan dari Fang Qingsui sebelumnya. Hal itu tidak membuatnya berkecil hati, namun malah membuatnya semakin bersemangat meningkatkan kekuatan agar suatu saat semua orang menghargai dirinya. Beberapa saat kemudian Hong Yi memanggil Fang Han. Mereka pun jalan-jalan sembari mengobrol santai. Hong Yi sedikit tak percaya luka Fang Han sudah sembuh sepenuhnya. Mengingat sebelumnya saat ujian berlangsung Fang Han menerobos di tempat dan hampir pingsan setelah selesai bertarung. Di sini Hong Yi mengakui bakat dari Fang Han. Jika saja Fang Han datang lebih awal ke Sekte Yuhua, mungkin sekarang sudah menjadi murid dalam. Ia meminta Fang Han menemuinya di Qingxian jika ada waktu luang. Saat itu dirinya akan menjelaskan kesusahan sesungguhnya di Jalan Tao secara baik. Karena sudah waktunya makan, Hong Yi mengajak Fang Han pergi ke tempat makan para murid. Di sana Fang Han penasaran nih tentang murid dalam yang katanya Hong Yi menjadi murid dalam itu lebih susah dibandingkan menjadi murid luar. Dijelaskan murid luar cuma langkah awal. Untuk menjadi murid dalam tanpa bakat latihan yang bagus dan cuma bergantung pada usaha itu jelas tidak akan bisa. Namun sekali menjadi murid dalam kentungannya tidak bisa dibayangkan. Secara sederhana menjadi murid dalam bisa berlatih teknik spiritual Yuan Chen. Dengan teknik latihan seperti ini baru bisa berlatih ke ranah ajaib. Bukan hanya itu, jika seseorang bisa menjadi murid dalam, anggota keluarga yang biasa juga bisa naik ke posisi yang membanggakan. Mendengar kata keluarga Fang Han begitu sedih karena dirinya sudah tidak punya keluarga lagi, hal itu membuat Hong Yi merasa bersalah. Tapi Fang Han tidak mempermasalahkan hal tersebut dan balik bertanya tentang keluarga Hong Yi. Rupanya ibunya telah meninggal sejak dirinya masih kecil. Sedangkan ayahnya hanya sibuk dengan selirnya. Di mata orang hanya ada penguasa wilayah. Tidak ada Hong Yi. Fang Han sebagai teman tentu tidak tega mendengar cerita Hong Yi. Ia pun mencoba menghiburnya. Ia juga berkata bahwa mulai sekarang aku akan terus bersamamu. Yang mana hal tersebut membuat Hong Yi salting sampai pipinya memerah. Tempat ini adalah rumah makan giok. Cara memesan makanan di tempat ini pun sangat mudah. Hanya melemparkan tanda makanan yang ingin dimakan ke dalam kolam air. Setelahnya makanan yang dipesan akan keluar. Fang Han sangat lahap memakan makanan di tempat ini sampai ditegur oleh Hong Yi. Dari arah belakang sosok Liu Kang menghampiri mereka. Diketahui mereka hendak berdiskusi tentang latihan sekte. Tapi Fang Han tidak tahu mengenai hal itu, mengingat dirinya sebelumnya memang tidak mendengarkan mereka baik-baik dan pergi lebih dulu menemui Fang Qingsui. Liu Kang pun kembali menjelaskan secara detail. Beberapa saat lalu utusan kerajaan Bulan Biru melapor. Mereka bertemu dengan beberapa bandit pasir kuat yang mengganggu dan minta bantuan dari Sekte Yuhua. Latihan sekte ini sudah diputuskan yaitu membantu membasmi bandit pasir. Diketahui orang di belakang bandit pasir ialah orang aliran jahat. Penjahat ini dari awal menginginkan garis lei emas ajaib milik kerajaan Bulan Biru. Garis lei emas ajaib adalah salah satu dari 8 bentuk keajaiban besar Sekte Yuhua yaitu tanah penuh berkat dengan ki pedang. Emas ajaib. Jika murid luar dapat memberi hasil baik di latihan sekte kali ini bisa langsung memenuhi syarat ujian menjadi murid dalam. Ini adalah kesempatan bagus bagi para murid luar, meski begitu ini tidaklah mudah. Mengingat murid luar yang ikut latihan sekte berjumlah puluhan ribu. Selanjutnya Liu Kang mengajak Fang Han dan Hong Yi menemui pangeran dari dinasti De. Sesampainya di sana pangeran tersebut tidak mau menerima Fang Han yang merupakan seorang budak dari keluarga Fang, bahkan meminta Liu Kang untuk mengusirnya. Hal tersebut membuat Fang Han tidak bisa menahan emosinya. Tapi sayang dengan kekuatannya yang baru saja menerobos tingkat 7 tidak mampu bersaing dengan pangeran yang berada di tingkat 7 akhir. Liu Kang yang tak mau menyerah kembali membujuk sang pangeran agar mau menerima mereka. Setelah mendapat bujukan dari Liu Kang, sang pangeran memutuskan untuk menerima Fang Han lalu meminta mereka kembali untuk bersiap. Meski telah direndahkan Fang Han tidaklah marah, dia tahu apa yang dikatakan oleh pangeran memang benar.
Jadi ia meminta Hong Yi untuk membantunya mengumpulkan pengalaman bertarung yang cukup. 本郡主就勉为其难帮你一次。需要你，我需要你。 Mereka berdua pun berlatih bersama hingga malam tiba, keesokan harinya mereka kembali berlatih. Di hari kedua ini Fang Han telah mengalami kemajuan. Setelah latihan beberapa hari latihan Fang Han kembali menerobos. Sekarang dirinya telah mencapai ranah fisik tingkat 8. Hong Yi sekali lagi dikejutkan dengan terobosan Fang Han. Besok adalah hari keberangkatan latihan sekte. Jadi mereka berdua pulang untuk beristirahat. Singkat cerita malam tiba, Fang Han duduk bersila di tempat tidurnya. Saat ini pil Jiu Qiao sudah sepenuhnya diserap oleh Fang Han. Pangeran terhormat, kamu tunggulah baik-baik, keesokan harinya semua berkumpul di halaman. Penatua di depan bernama Chuan Gong menjelaskan bagi siapa saja yang bisa membunuh salah satu dari dua iblis yang diproyeksikan akan mendapatkan sebutir pil yin yang panjang umur. Bagi yang merasa tidak yakin bisa menyerah saat ini juga, pil yin yang dapat membantu seseorang mempercepat memasuki ranah ajaib. Pil ini hanya dibuat 6 butir. Saat ini masih tersisa 5 butir. Setiap butir adalah harta karun sekte. Diketahui satu pil yang berkurang telah diberikan kepada Jin Sitai dengan mengandalkan bantuan ayahnya yang seorang ketua balai pengobatan. Jin Sitai yang awalnya berkualifikasi biasa saja tapi seketika menjadi murid utama begitu memasuki ranah ajaib. Hal ini telah menjadi bahan tertawaan sekte Yuhua. Melihat adanya pangeran dinasti De Fang Han menghampirinya untuk menyelesaikan urusan sebelumnya. Karena Fang Han telah naik tingkat ke tingkat 8. Menghadapi pangeran tidaklah sulit. Setelah menjatuhkan pangeran, salah satu orang mengarahkan pedang terbang ke arah Fang Han. Tanpa diduga pedang tersebut hilang seketika, Fang Han menduga jika ini terjadi akibat adanya lukisan naga Huang Kuan. Ketika orang tersebut meminta kembali pedangnya tentu Fang Han tidak bisa mengembalikannya. Hal itu karena dirinya tidak bisa menarik kembali pedang yang sudah masuk ke dalam lukisan naga Huang Kuan. Meski orang tersebut marah, Fang Han hanya bisa membuat alasan. Pertikaian tersebut segera terhenti begitu sosok wanita mendekat kemudian meminta maaf. Fang merasa aura wanita ini sama dengan guru Bai Haichan. Kemungkinan berada di tingkat 9 ranah fisik. Tak bisa berbuat apa-apa, Fang Han hanya bisa mengandalkan identitas Fang Qingsui. Untung saja wanita tersebut mengerti meski wajahnya terlihat tidak bisa menerima. Dengan menunggangi burung bangau putih Fang Han bergegas pergi. Di sini Liu Kang penasaran dengan kecepatan kultivasi Fang Han. Benar saja orang yang kehilangan pedang sebelumnya tidak menerima kenyataan bahwa pedangnya diambil oleh Fang Han. Dengan hilangnya pedang tersebut kelompok mereka tidak akan bisa lagi menggunakan formasi pedang menghadapi iblis. Dari percakapannya dengan burung bangau putih Fang Han mengetahui jika nona besar atau Fang Qingsui mengajari sang bangau teknik spiritual Yuan Chen. Sang bangau bersedia mengajarkan teknik itu kepada Fang Han tapi Fang Han tidak boleh memberitahukannya kepada orang lain. Di alam bawah sadar Fang Han melihat suatu pintu. Konon jika berhasil melewati pintu tersebut akan dapat menembus ranah ajaib. Dengan kekuatannya saat ini Fang Han tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, melatih roh memang lebih melelahkan dibanding berlatih tinju. Sebelum pergi ke puncak petir ungu, Fang Han meminta sang bangau untuk menurunkannya di suatu tempat dan meminta sang bangau untuk mengawasi sekeliling. Di tempat itu Fang Han membuka lukisan naga Huang Kuan dan melakukan ritual darah. Orang yang kehilangan pedang masih saja belum terima, kali ini dia melaporkannya kepada Jin Sitai. Hal tersebut membuat Jin Sitai semakin kesal dan benci kepada Fang Qingsui. Setelah orang tersebut pergi dari belakang keluar sosok Mo Lin yang hendak memastikan rencana yang telah dibuat. Jin Sitai meyakinkan Mo Lin jika rencananya pasti berhasil. Masalah Gurun Han Hai tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan beberapa murid luar, sekte pasti akan mengerahkan beberapa murid utama. Murid utama yang baru saja dinobatkan seperti Fang Qingsui adalah pilihan yang tepat. Jin Sitai meminta Mo Lin memberitahukan kepada para murid bahwa dirinya adalah orang Jin Sitai. Pada saat itu Fang dia pasti akan menuju ke sana sendirian. Yang dimaksud dia kemungkinan adalah Fang Qingsui. Kemudian tergantung cara Mo Lin menyelesaikannya. Dengan pusaka 7 labu yang ia miliki ia pastikan dapat dengan mudah menahan Fang Qingsui yang berada di ranah ajaib tingkat 4. Sekarang Fang Han memasuki bagian dalam lukisan naga Huang Kuan. Ia melihat pedang terbang sebelumnya. Ia tak menyangka lukisan naga Huang Kuan tidak hanya dapat menyerap pusaka bahkan bisa menghapus ritual darah dari pemilik sebelumnya. Fang Qingsui mendapatkan surat perintah untuk pergi ke Han Hai. Sama seperti dugaan dari Jin Sitai sebelumnya. Tak berapa lama Fang Han sampai di tempat ini,
ia datang untuk berpamitan kepada Fang Qingsui. Mengetahui Fang Han berada di ranah fisik tingkat 8. Fang Qingsui seakan tak percaya lalu menguji Fang Han lewat genjutsu. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah memang benar Fang Han memakan empedu dari ular viper bertanduk satu. Mengingat kecepatan Fang Han dalam kultivasi sangatlah cepat dan tidak mungkin hanya dengan satu empedu ular dapat dengan cepat mencapai tingkat 8. Untungnya Fang Qingsui tidak menyelidikinya lebih lanjut. Ia tahu setiap orang mempunyai rahasianya sendiri. Dari sini Fang Qingsui juga mengetahui jika Fang Han mempelajari teknik spiritual Yuan Chen dari Bangau Putih. Mengingat perjalanan kali ini berbahaya, Fang Qingsui mengingatkan Fang Han untuk berhati-hati. Di sisi lain Yuan Jiankong kembali menemui Hua Tiandu, tapi Hua Tiandu sudah tahu tentang masalah yang hendak dilaporkan oleh Yuan Jiankong. Hal itu berkaitan dengan Fang Han yang merebut pedang sebelumnya. Hua Tiandu mencurigai lukisan naga Huangquan berada di tangan Fang Han. Ia meminta Yuan Jiankong untuk memastikannya saat perjalanan ke Gurun Hanhai. Jika benar itu adalah pusaka Tao Sekte Iblis lukisan naga Huangquan, boleh dimusnahkan dulu baru dilaporkan. Disimpulkan lukisan tersebut berasal dari Sekte Iblis. Sudah waktunya para murid yang ikut dalam ujian sekte berangkat menunggangi Bangau Putih. Terlihat Yuan Jiankong di antara mereka. Fang Han merasa aura Yuan Jiankong sangat kuat, pandangannya bahkan membuat dirinya sedikit gemetar. Meskipun Yuan Jiankong menatapnya dengan senyuman, hal tersebut terasa sebagai pertanda buruk. Perjalanan tanpa henti dilakukan hingga mereka sampai di Gurun Hanhai malam hari. Mereka akan beristirahat di tempat ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota bulan biru yang berada di pedalaman Gurun Hanhai. Dari tempat ini masih memerlukan perjalanan 1 hari. Fang Han memanfaatkan kesempatan ini untuk bermeditasi. Ia bertanya kapan dirinya bisa menggunakan kemampuan ajaib. Tak berapa lama ia dikagetkan oleh senior Yuan Jiankong yang menghampirinya. Senior Yuan datang bersama dengan Zuo. Sudah dapat dipastikan kedatangannya karena masalah pusaka pedang terbang sebelumnya. Liu Kang yang tidak ingin terlibat dalam masalah ini memilih untuk berpura-pura tidur. Yuan Jiankong melancarkan aksinya yakni untuk memastikan keberadaan lukisan naga Huangquan. Hal tersebut dilakukan karena curiga pedang milik Zuo dapat diambil oleh Fang Han karena adanya lukisan tersebut atau bahkan pusaka hebat milik sekte. Untuk membuktikan hal itu lantas Yuan Jiankong meminta Fang Han untuk memberikan pusaka tersebut karena sebagai murid luar Fang Han tidak seharusnya memiliki pusaka setingkat ini. Kelompok bandit pasir dalam jumlah besar tiba-tiba datang ke tempat mereka. Hal ini membuat Fang Han terselamatkan. Burung bangau putih yang tidak bisa bertarung diminta untuk kembali lebih dulu. Ribuan anak panah melesat ke arah mereka. Serangan tersebut dapat diatasi. Hanya Pangeran Dinasti De yang terkena anak panah. Senior Mo menggunakan segel surga memanggil boneka mistis untuk membantu mereka. Lagi-lagi Pangeran Dinasti De mendapat masalah dan perlahan menjauh. Entah mengapa tiba-tiba Yuan Jiankong seakan menargetkan Fang Han. Untungnya tak berapa lama ada pedang hasrat merah melesat ke arah Yuan Jiankong. Mau tak mau Yuan Jiankong menarik kembali pedangnya untuk menghadang pedang hasrat merah yang diketahui milik Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda muncul dengan menyeret Pangeran Dinasti De yang sudah tiada dengan keadaan kurus kering. Pangeran Merah Muda tidaklah sendirian. Ia membawa 10 yaksa terbang atau disebut juga Jenderal Iblis. Dengan begitu pertarungan akan dibagi. Yuan Jiankong menghadapi Pangeran Merah Muda sedang yaksa terbang dihadapi dengan formasi pedang. Pedang besar keluar dari formasi dan mampu menghabisi salah satu yaksa terbang. Tanpa diduga pedang yang digunakan oleh Zuo hampir tidak dapat bertahan. Senior Mo meminta Zuo menenangkan hatinya dan harus menstabilkan ketenangan tersebut. Dalam formasi pedang ini, hati tidak boleh kacau. Mereka harus segera menyelesaikan pertarungan dengan yaksa terbang ini sebelum formasi rusak akibat fondasi Zuo yang tidak cukup.
Benar saja setelah beberapa kali melakukan penyerangan formasi tidak dapat bertahan lagi, mereka tidak menyerah dan kembali membentuk formasi. Dengan formasi tersebut para yaksa terbang yang tersisa dapat ditangkap. Bahkan dibuat tidak berdaya, Pangeran Merah Muda bahkan dibuat terkejut. Hal itu dimanfaatkan oleh Yuan Jiankong untuk melakukan penyerangan. Setelah berhasil menahan serangan itu, Pangeran Merah Muda terbang menjauh, ia juga memprovokasi Yuan Jiankong. Senior Mo memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk mengorbankan pedang membantu Senior Yuan membasmi iblis jahat. Tapi cara tersebut tidak berhasil, malah dimanfaatkan Pangeran Merah Muda untuk menyerang Yuan Jiankong. Melihatnya Senior Mo kembali memberikan perintah untuk menyerahkan kendali pedang kepada Senior Yuan dan berhasil melakukan tebasan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Siapa sangka Pangeran Merah Muda menggunakan baju kapas darah sebagai pertahanan. Ditambah pedang dari para junior murid dalam sudah sangat lemah setelah sebelumnya digunakan untuk menghadapi yaksa terbang. 5 pedang menjadi 1 juga memberikan beban besar pada Yuan. Mau tidak mau harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Akhirnya kesempatan tiba, Yuan Jiankong melakukan serangan pamungkas yang tepat mengenai sasaran. Sayang 1000 kali sayang Pangeran Merah Muda masih bisa bertahan. Ketika ingin kembali menyerang Yuan Jiankong sudah tidak mampu mengumpulkan kekuatan spiritual dan hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pangeran Merah Muda. Sejak awal inilah rencana dari Pangeran Merah Muda. Membiarkan para bandit lemah mati lebih dulu lalu menyerap kekuatan roh mereka. Melihat ancaman nyata di depan mata Yuan Jiankong segera mengambil keputusan. Segera pergi meninggalkan tempat ini, sayangnya mereka sudah terlambat. Pangeran Merah Muda segera meledakkan kekuatan roh. Di sisi lain Hua Tiandu merasakan ada yang aneh dengan energi tali ayam langit. Dapat disimpulkan jika orang yang menggunakan pusaka tersebut sedang mendapat masalah. Tanpa diduga tidak terjadi apa-apa pada Fang Han. Kemungkinan ini karena efek dari pil Jiu Qiao. Jika itu benar ia akan mencoba menggunakan darahnya untuk menyembuhkan Hong Yi. Fang Qingsui yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba diserang oleh Huang Molin. Tak ingin basa-basi, Fang Qingsui segera melakukan serangan. Kemudian Fang Qingsui mengejar Molin yang pergi menjauh. Dengan adanya jubah emas biru, Yuan Jiankong mampu bertahan hingga saat ini. Alih-alih khawatir dengan nyawanya, Yuan Jiankong khawatir kehilangan pedang ular perak. Karena tanpa pedang tersebut ia takut akan tersingkir dalam urutan 10 besar daftar Sanhe berikutnya. Ia pun mengambil resiko untuk mendapatkan pedang itu kembali. Jelas Pangeran Merah Muda tidak akan membiarkannya begitu saja. Melihat situasinya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan, Yuan Jiankong memilih kabur meninggalkan juniornya yang masih tersisa. Setelah Yuan Jiankong menjauh, Pangeran Merah Muda menunjukkan keadaan dirinya yang sebenarnya terluka parah. Ia tadi hanya pura-pura masih memiliki kekuatan di hadapan Yuan Jiankong. Kemudian ia mendekat perlahan menuju Senior Mo. Ia meminta Senior Mo untuk menyerah saja mengingat orang terkuat dari kelompok mereka telah kabur. Tak ingin menyerah begitu saja, Senior Mo melesatkan bola air api dari mulutnya begitu ada kesempatan. Sayangnya serangan diam-diam itu dapat ditahan dengan mudah. Tapi beberapa saat kemudian Senior Mo meledakkan bola air api tersebut dan melukai wajah Pangeran Merah Muda. Atas tindakannya barusan ia juga kehilangan perlindungan dari tali ayam langit. Pangeran Merah Muda yang marah mengangkat Senior Mo dan menyerap esensi yin dari tubuhnya. Melihat ada kesempatan, Fang Han nekat melakukan serangan. Sayangnya kekuatannya tidak cukup untuk menembus pertahanan Pangeran Merah Muda. Hal tersebut mengejutkan Pangeran Merah Muda, bahkan setelah terkena 6 hasrat petir yin miliknya masih bisa menyerang. Ia menduga pasti ada pusaka tertentu di tubuh Fang Han. Tak ada pilihan lain Fang Han menggunakan teknik kendali pedang yang ia dapatkan di lukisan naga Huang Kuan. Berharap memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Di tengah pertarungan, Hong Yi tersadar. Fang Han menahan pedang dengan tangan kosong. Ia juga menggunakan teknik spiritual Yuan Chen untuk menghadapi mata penyerap jiwa. Setelahnya dari arah belakang Hong Yi menghunuskan pedangnya. Hal itu membuat fokus pangeran teralihkan dan kini menargetkan Hong Yi. Lagi dan lagi lukisan naga Huang Kuan menyelamatkan nyawa Fang Han.
Merasakan kehilangan pedang hasrat merah, fokus Pangeran Merah Muda kembali teralihkan. Dengan segera Fang Han mengeluarkan asap serigala dari dalam lukisan, tak lupa ia menggunakan ritual darah untuk mengendalikan asap tersebut. Pangeran Merah Muda tak berdaya di hadapan asap ini dan berakhir kehilangan nyawa. Yuan Jiankong yang kabur bertemu dengan Hua Tiandu. Fang Han mengatakan bahwa hanya senior Mo yang bertarung sampai mati. Yuan Jiankong melarikan diri dan lainnya hanya terkena racun. Ia berniat menggunakan darahnya untuk menyadarkan mereka. Tiba-tiba yaksa terbang yang terikat kembali mengeluarkan suara. Sontak Fang Han langsung menahan tali ayam langit agar yaksa terbang tidak melepaskan diri. Siapa sangka pusaka tersebut malah masuk ke dalam lukisan naga Huang Quan. Yaksa terbang juga ikut masuk ke dalamnya. Hal itu membuat Fang Han pingsan lalu memasuki dimensi lukisan naga Huang Quan. Di tempat ini tali ayam langit berubah menjadi roh ayam langit dan bertarung dengan seekor naga. Fang Han tidak tahu dari mana datangnya naga ini. Yuan Jiankong menceritakan apa yang terjadi. Ia menyalahkan Fang Han yang tidak mau memberikan pedang pusaka angin sehingga formasi Junior Mo tidak sempurna dan dirusak oleh iblis itu. Tali ayam langit serta pedang ular perak miliknya sudah direbut oleh iblis itu. Segera Hua Tiandu melesat menuju tempat terjadinya pertarungan. Seekor naga yang berada dalam lukisan berubah menjadi sosok manusia dengan tanduk naga dalam keadaan pingsan. Setelah sosok itu bangun, diketahui bahwa dia adalah jiwa pusaka dari lukisan naga Huang Quan bernama Yan. Namun tubuhnya terluka parah, kekurangan banyak vitalitas, cuma tersisa satu jiwa cacat yang sudah lama tertidur. Semua hal yang telah dilalui Fang Han dilihat olehnya. Dari pertama kali Fang Han bertemu gurunya Bai Haichan hingga hari ini, dengan menyerap energi yang murni jiwa tali ayam langit jiwa lukisan naga Huang Quan dapat memulihkan sedikit vitalitasnya dan menjadi bentuk manusia. Lukisan naga Huang Quan adalah pusaka peninggalan Kaisar Sekte Iblis. Orang yang mendapatkan pusaka ini akan mendapatkan dunia. Jiwa naga ingin Fang Han menyatukan Sekte Huang Quan milik Raja Iblis yang terpisah. Menjadi Raja Huang Quan memenuhi keinginan yang belum dicapainya. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3, 6, atau 9 tingkat. Menyebabkan perang dan pembunuhan yang tak pernah berakhir. Keinginan Kaisar Sekte Iblis adalah menghilangkan kebaikan dan kejahatan. Menghentikan pembunuhan, mengembalikan kesetaraan untuk semua makhluk hidup. Namun sekarang dirinya sangat lemah, pusaka yang murni seperti tali ayam langit cuma perlu 3.649 buah lagi, lalu dirinya akan bisa menyembuhkan seluruh vitalitas. Fang Han kaget mendengar jumlah tersebut, tali ayam itu saja ia mendapatkannya secara beruntung. Namun tak perlu takut, jiwa naga akan memberinya beberapa teknik. Juga memurnikan beberapa yaksa terbang untuk digunakan Fang Han. Memikirkan keuntungan yang akan didapatkan Fang Han sepakat untuk membantu menyatukan Sekte Huang Quan. Perlahan Fang Han tersadar, Hong Yi sangat senang melihat Fang Han tersadar kembali. Ia sangat mengkhawatirkan Fang Han, namun sekarang dirinya lega melihat Fang Han baik-baik saja. Fang Han berkata masalahnya saat ini masih sangat susah untuk dijelaskan. Setelah bangkit, Fang Han hendak menyelamatkan semua murid dengan darahnya. Tapi hal itu dicegah oleh Hong Yi. Menurutnya jika Fang Han menyelamatkan mereka itu akan menjadi masalah baru, mereka pasti bertanya-tanya tentang darah Fang Han yang mampu menawarkan racun. Dengan pertimbangan tersebut Fang Han tetap menyelamatkan satu orang yaitu Liu Kang. Siapa sangka dari awal Liu Kang diminta oleh Yuan Jiankong untuk mengawasi Fang Han. Ia bisa menjaga rahasia mereka tetap aman, namun pedang-pedang terbang di sini akan ia simpan. Semuanya, tak ingin mengambil resiko membiarkan Liu Kang hidup, Hong Yi menusuknya dari belakang. Hong Yi menegaskan penjilat seperti Liu Kang ini tidak pantas dijadikan kawan. Jika tidak menghabisinya saat ini takutnya akan membuat masalah yang lebih besar di masa depan. Fang Han akhirnya sadar, dirinya terlalu baik, lantas ia berterima kasih pada Hong Yi. Jiwa naga mengingatkan Fang Han ada orang kuat yang mendekat dan harus segera pergi. Sebelum pergi Fang Han mengambil semua pusaka dengan lukisan naga Huang Quan. Termasuk baju kapas darah milik Pangeran Merah Muda. Lalu ia memakai baju tersebut untuk membantunya melarikan diri. Setibanya di lokasi, Hua Tiandu segera melakukan pemeriksaan. Hasilnya ialah cuma Junior Mo dan 2 orang murid luar entah siapa yang berhenti bernafas. Murid yang lain cuma pingsan karena racun petir yin dan masih ada napas. Untuk menghentikan racun petir yin masuk lebih dalam, Hua Tiandu segera mengambil tindakan dengan cara membekukan mereka. Yuan Jiankong berpura-pura merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Junior Mo. Padahal dia sebelumnya kabur sendirian tanpa memikirkan nasib juniornya tersebut, atas hilangnya pusaka tali ayam langit. Yuan Jiankong disalahkan dalam hal ini karena dirinya yang sombong dan bertindak sendiri sehingga tali ayam langit hilang tanpa jejak.
Pusaka tali ayam langit milik Hua Tiandu adalah pusaka mulia dengan yang murni. Sekarang sudah tidak bisa merasakan ritual darah dengan pusaka itu, berarti ritual darah di pusaka tersebut sudah dihapus. Cuma Pangeran Merah Muda tidak akan sanggup melakukannya. Bahkan jika ada 10 Pangeran Merah Muda sekalipun. Cuma tindakan dari orang setingkat penatua Sekte Iblis yang bisa melakukan ini. Setelah dilihat-lihat, Yuan Jiankong menyadari 2 dari para murid menghilang. Yakni Fang Han dan Hong Yi. Sementara Fang Han menawarkan pedang terbang yang didapatkan untuk digunakan Hong Yi. Tapi Hong Yi menolak karena dengan kemampuannya saat ini mengendalikan pedang tersebut masih tergolong susah. Dalam perjalanan kali ini Fang Han memahami banyak hal. Meskipun latihan adalah hal mendasar tetapi yang lebih penting dari latihan adalah takdir ilahi. Dan takdir ilahi tersebut adalah Hong Yi. Karena Hong Yi ia dapat berkembang secepat ini, mulai sekarang ia pasti akan sepenuhnya melindungi Hong Yi. Kebetulan atau tidak, Fang Han terbang menuju pertarungan Fang Qingsui dengan Wang Molin. Melihat asap hitam milik Wang Molin, Hong Yi menyadari hal itu sama dengan asap hitam milik Fang Han yang digunakan untuk menghabisi Pangeran Merah Muda. Fang Han pun menceritakan awal mula dirinya mendapatkan asap hitam tersebut. Menurut catatan, 7 labu jahat adalah pusaka mulia yang setara dengan tali ayam langit. Bedannya ialah salah satunya memiliki energi yang banyak. Satunya lagi memiliki energi yin yang banyak. Serigala 7 asap di dalam labu bahkan lebih luar biasa. Dengan labu tersebut Wang Molin yang berada di ranah fisik mampu mengimbangi Fang Qingsui yang berada di ranah ajaib. Bahkan memojokkannya. Melihat itu Fang Han ingin membantu. Meski sempat dihentikan oleh Hong Yi, tekad Fang Han sudah bulat. Ia meyakinkan Hong Yi bahwa dirinya tahu akan batasnya. Alhasil Hong Yi hanya bisa pasrah membiarkan Fang Han melakukannya. Fang Qingsui yang melihat Fang Han dalam bahaya pun menyelamatkannya. Benturan 2 kekuatan yang luar biasa membuat Fang Han terjatuh. Tak ingin berdiam diri melihat Fang Qingsui dipojokkan. Fang Han berusaha melakukan serangan kepada Wang Molin meski serangannya tidak berguna. Kekuatan 7 labu milik Molin benar-benar tidak bisa diremehkan, yang mana kekuatannya dapat melukai Fang Qingsui. Hong Yi yang tidak tega melihat Fang Han, ia pun turun untuk membantu. Sementara Fang Qingsui kembali dijatuhkan oleh Molin, ia segera bangkit untuk menghindari serangan Molin. Nampak Jin Sitai berada di sini mengawasi pertarungan mereka. Tanpa diduga Fang Han nekat menahan serangan Molin dengan mengandalkan baju kapas darah untuk melindungi Fang Qingsui. Melihat Fang Han melindunginya, Fang Qingsui menenangkan diri bermaksud menerobos ranah ajaib tingkat 5. Ketika Fang Han sudah mencapai batasnya, Hong Yi mengorbankan dirinya mendorong Fang Han agar terhindar dari serangan Molin. Bersamaan dengan itu Fang Qingsui berhasil menerobos dan berhasil menghancurkan asap hitam Wang Molin. Jin Sitai pun tak jadi melakukan aksinya. Ia memilih pergi meninggalkan tempat ini. Hong Yi sebenarnya mengalami luka serius namun karena tidak ingin membuat Fang Han khawatir ia berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Segera Fang Qingsui melakukan serangan kuat ke arah Wang Molin. Serangan tersebut sangatlah luar biasa. Sayangnya Wang Molin berhasil meloloskan diri. Benar saja Hong Yi mengalami luka yang cukup serius, bahkan Fang Qingsui tak bisa berbuat apa-apa. Di akhir hidupnya Hong Yi mengakui jika dirinya menganggap Fang Han adalah orang yang spesial baginya. Meski ia tahu di hati Fang Han ada orang lain. Kepergian Hong Yi untuk selamanya membuat Fang Han sangat sedih seakan tak percaya dengan apa yang telah ia lalui bersama Hong Yi selama ini harus berakhir begitu cepat ditambah hanya Hong Yi yang berteman dengannya secara tulus tanpa memandang status. Berkat Hong Yi ia menyadari di dunia ini masih ada orang baik, jika ada kehidupan berikutnya Fang Han berjanji pasti akan melindungi Hong Yi sepenuhnya. Atas tindakan Fang Han dan Hong Yi yang membantu Fang Qingsui sehingga bisa mengalahkan Wang Molin, status budak Fang Han akan dicabut. Fang Qingsui juga akan meminta ayahnya untuk mengangkat Fang Han sebagai anak. Mulai sekarang kau adalah anggota keluarga Fangku. Tablet nisan ayahmu juga akan masuk ke aula leluhur keluarga Fang.
Akhirnya Fang Han dapat melepaskan status budak, hal yang tidak dapat dicapai oleh ayahnya. Namun di lain sisi ia harus kehilangan Hong Yi yang menjadi teman baiknya. 谢大小姐。以后你便随我一同修炼吧。 Singkat cerita, Hua Tiandu sudah berada di sekte dan menyerahkan tubuh para murid kepada Penatua. Sementara Wang Molin berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam gua. Fang Qingsui meminta Fang Han untuk tidak larut dalam kesedihan. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Ia memberitahu bahwa Wang Molin belum mati dan hanya melarikan diri. Emosi Fang Han tidak bisa ditahan lagi dan berniat membunuh Wang Molin demi membalaskan dendam Hong Yi. Fang Qingsui mengajak Fang Han untuk ikut dengannya. Namun sebelum itu Fang Han ingin pergi ke kota Bulan Biru. Di sana ada banyak murid dalam sekte. Ia ingin meminta mereka membawa Hong Yi pulang ke Gunung Yuhua. Ia berpikir dengan begitu jiwa Hong Yi baru bisa tenang, meskipun ada kebaikan dan kejahatan di dunia tetap tidak boleh membiarkan iblis merajalela dan terus berbuat jahat.